Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vera Febrianti, NIM 22 dari PAI 4A. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai hakikat kurikulum, yang dimana terdapat definisi hakikat kurikulum, dan yang kedua peran dari hakikat kurikulum, dan yang ketiga fungsi dari hakikat kurikulum, dan yang terakhir ada macam-macam hakikat kurikulum. Jadi hakikat kurikulum itu menurut Saylor, Alexander, dan Lewis merumuskan pengertian mengenai hakikat kurikulum, yakni sebagai rencana mata pelajaran serta bahan pelajaran. Adapun menurut Kamus Webster New International Dictionary merumuskan hakikat kurikulum sebagai sejumlah pelajaran yang harus ditetapkan untuk dipelajari oleh seluruh siswa di suatu sekolah ataupun perguruan tinggi untuk memperoleh suatu ijazah atau gelar, dan keseluruhan mata pelajaran yang ditawarkan oleh suatu lembaga pendidikan atau suatu departemen tertentu. Baik, adapun definisi dari kurikulum secara modern menurut Saylor Zigelen dan William N. Alexander dalam bukunya yakni Kurikulum Planning menyatakan bahwa kurikulum merupakan keseluruhan usaha sekolah untuk mempengaruhi belajar siswa baik di kelas, di halaman maupun di luar sekolah. Sedangkan definisi dari kurikulum menurut Murray Print mengemukakan kurikulum sebagai perencanaan pengalaman belajar pada program di sebuah lembaga pendidikan yang diwujudkan dalam sistem dokumen serta hasil dari implementasi dokumen yang telah disusun. Dari hakikat kurikulum menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengemukakan kurikulum sebagai seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar. Selanjutnya, kurikulum pada dimensi pertama ini mengandung makna bahwa pada dasarnya kurikulum itu terdiri atas sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh siswa. Jadi dalam hal ini, kurikulum selalu berorientasi pada penguasaan materi atau isi pelajaran sebagai sasaran akhir proses pendidikan. Pada dimensi kedua, kurikulum ini tidak dibatasi hanya sebagai sejumlah mata pelajaran saja, tetapi mencakup semua pengalaman belajar yang dialami siswa dan mempengaruhi perkembangan pribadinya siswa. Jadi, pada hakikatnya, kurikulum merupakan salah satu alat yang sangat strategis dan menentukan dalam pencapaian tujuan-tujuan pendidikan. Kedudukan dan posisi kurikulum pada tingkat satuan pendidikan ini sangatlah vital, bahkan menjadi syarat mutlak dan bagian yang tak terpisahkan dari keseluruhan proses pendidikan, sehingga sulit dibayangkan bagaimana untuk pelaksanaan pendidikan dan pembelajaran pada satuan pendidikan yang tidak memiliki kurikulum. Baik, selanjutnya ada peran dan fungsi dari kurikulum. Komponen dalam sistem pendidikan memiliki 3 peran yang diantaranya. Yang pertama, peran konservatif, dan yang kedua, peran kreatif, dan yang ketiga ada peran aktif dan evaluatif. Baik, yang pertama ada peranan konservatif. Jadi, kurikulum di sini melestarikan berbagai nilai budaya sebagai warisan masa lalu. Jadi, salah satu tugas dan tanggung jawab sekolah sebagai suatu lembaga pendidikan adalah mewariskan nilai-nilai dan budaya masyarakat kepada generasi baru atau kepada para siswa. Baik, selanjutnya ada fungsi dari kurikulum. Adapun menurut McNeil, kurikulum memiliki 4 fungsi, yang diantaranya yang pertama ada fungsi pendidikan umum, dan yang kedua ada fungsi suplementasi, dan yang ketiga ada fungsi eksplorasi, dan yang terakhir ada fungsi keahlian. Selanjutnya, ada contoh dari kurikulum sebagai pendidikan umum, yaitu untuk mengatur pembelajaran di sekolah, termasuk pemilihan materi pelajaran, menentukan metode pengajaran yang tepat, dan mengorganisasi pengalaman belajar siswa. Kurikulum ini juga berfungsi untuk mengarahkan proses pengajar, mengukur kemajuan siswa, mengembangkan keterampilan hidup, serta sebagai sarana untuk mengukur kemampuan diri dan konsumsi pendidikan bagi peserta didik.
Selanjutnya, ada contoh dari kurikulum sebagai pendidikan umum, yaitu untuk mengatur pembelajaran di sekolah, termasuk pemilihan materi pelajaran, menentukan metode pengajaran yang tepat, dan mengorganisasi pengalaman belajar siswa. Kurikulum ini juga berfungsi untuk mengarahkan proses pengajar, mengukur kemajuan siswa, mengembangkan keterampilan hidup, serta sebagai sarana untuk mengukur kemampuan diri dan konsumsi pendidikan bagi peserta didik. Dan yang kedua, ini ada fungsi suplementasi, yaitu kurikulum sebagai alat pendidikan yang seharusnya dapat memberikan pelayanan kepada siswa agar peserta didik yang memiliki kemampuan dan mengembangkan kemampuannya secara optimal. Begitupun siswa yang memiliki kemampuan di bawah rata-rata juga harus terlayani sesuai dengan kemampuannya. Selanjutnya ada contoh untuk kurikulum sebagai suplementasi mengacu pada peran kurikulum sebagai alat pendidikan yang memberikan pelayanan kepada setiap siswa sesuai dengan perbedaan kemampuan, minat, bakat. Dengan demikian, kurikulum ini dapat memungkinkan setiap siswa untuk menerima pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi individunya. Selanjutnya yang ketiga, fungsi eksplorasi, yaitu kurikulum harus menemukan dan mengembangkan minat dan bakat masing-masing siswa. Jadi pada fungsi ini, siswa diharapkan dapat belajar sesuai dengan minat dan bakatnya, sehingga memungkinkan mereka dapat belajar sesuai dengan minat dan bakatnya. Selanjutnya, ada contoh dari kurikulum sebagai eksplorasi yang mencakup kemampuannya untuk menemukan dan mengembangkan minat dan bakat masing-masing siswa. Dengan ini, kurikulum sebagai eksplorasi memungkinkan pengembangan potensi dan setiap perbedaan individu siswa. Dapat diambil contoh kurikulum prototipe yang diperkenalkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi di Indonesia, dirancang untuk mendukung eksplorasi karir siswa dengan memberikan fasilitas sesuai dengan minat mereka. Dan yang keempat ada fungsi keahlian, yaitu pada fungsi ini kurikulum berfungsi untuk mengembangkan kemampuan anak sesuai dengan keahlian yang didasarkan atas minat dan bakat siswa. Jadi kurikulum harus melibatkan para spesialis untuk menentukan kemampuan apa yang harus dimiliki setiap siswa sesuai dengan bidang kemampuannya. Selanjutnya ada contoh kurikulum sebagai keahlian, yakni mencakup kemampuannya untuk mengembangkan kemampuan siswa sesuai dengan keahlian yang didasarkan pada minat dan bakat mereka. Pada kurikulum ini harus memberikan pilihan berbagai bidang keahlian seperti perdagangan, industri, atau disiplin akademik. Dan adapun menurut Alexander Inglis mengemukakan 6 fungsi kurikulum yang diantaranya yang pertama fungsi penyesuaian, dan yang kedua fungsi integrasi, yang ketiga fungsi diferensiasi, dan yang keempat ada fungsi persiapan, dan yang kelima ada fungsi pemilihan, dan yang keenam ada fungsi diagnostik. Dan yang pertama fungsi penyesuaian, yakni kurikulum harus dapat mengantarkan siswa agar mampu menyesuaikan diri dalam kehidupan sosial masyarakat. Selanjutnya ada fungsi integrasi, bahwa kurikulum harus dapat mengembangkan pribadi siswa secara utuh, kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotor harus berkembang secara terintegrasi. Dan yang ketiga ada fungsi diferensiasi, bahwa kurikulum harus dapat melayani setiap siswa dengan segala keunikannya. Dan yang keempat, ada fungsi persiapan, yakni kurikulum harus dapat memberikan pengalaman belajar bagi anak untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, maupun untuk kehidupan di masyarakat. Dan selanjutnya ada fungsi pemilihan, yakni kurikulum harus bersifat fleksibel, artinya menyediakan berbagai pilihan program pendidikan yang dapat dipelajari, yakni dapat memberikan kesempatan kepada setiap siswa untuk belajar sesuai dengan bakat dan minatnya. Dan yang keenam ada fungsi diagnostik, yaitu untuk mengenal berbagai kelemahan dan kekuatan siswa, yakni kurikulum berperan untuk menemukan keaktifan dan kelemahan yang dimiliki oleh masing-masing siswa. Selanjutnya ada fungsi kurikulum bagi para pendidik atau guru, yaitu guru merupakan pendidik profesional yang secara implisit telah merelakan dirinya untuk memikul tanggung jawab pendidikan yang ada di pundak para orang tua.
Jadi hal ini merupakan bentuk harapan orang tua supaya anaknya menemukan guru yang baik, kompeten, dan berkualitas. Dan selanjutnya juga ada fungsi kurikulum bagi anak didik, yaitu keberadaan kurikulum sebagai organisasi belajar merupakan suatu persiapan bagi anak-anak didik. Kalau dikaitkan dengan pendidikan Islam, pendidikan mesti diorientasikan kepada kepentingan peserta didik dan perlu diberikan pengetahuan untuk hidup pada zamannya. Selanjutnya ada fungsi kurikulum bagi kepala sekolah, yaitu sebagai pedoman dalam mengadakan fungsi supervisi yang memperbaiki situasi belajar. Dan yang terakhir ada fungsi kurikulum bagi orang tua, yaitu berfungsi sebagai bentuk adanya partisipasi orang tua dalam membantu usaha sekolah dalam memajukan putra-putrinya, berupa konsultasi langsung ke sekolah atau guru mengenai masalah-masalah menyangkut anaknya. Selanjutnya ada macam-macam kurikulum. Yang pertama ada kurikulum ideal, dan yang kedua ada kurikulum aktual, dan yang terakhir ada hidden kurikulum atau kurikulum tersembunyi. Kurikulum yang pertama dinamakan dengan kurikulum ideal, yaitu kurikulum yang berisi sesuatu yang dicita-citakan sebagaimana yang tertuang di dalam dokumen kurikulum. Jadi, di dalam kurikulum ideal ini diharapkan dapat dilaksanakan dan berfungsi sebagai acuan atau pedoman guru dalam proses belajar dan mengajar. Oleh karena itu, kurikulum ini dinamakan dengan kurikulum formal atau kurikulum tertulis. Selanjutnya ada kurikulum aktual. Kurikulum aktual yaitu kurikulum yang dilaksanakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Jadi, apabila kurikulum aktual yang dilaksanakan guru tidak pernah menyentuh bahkan melenceng dari kurikulum ideal, maka dapat dipastikan kualitas pendidikan akan semakin rendah. Baik, selanjutnya ada hidden kurikulum atau kurikulum tersembunyi. Kurikulum tersembunyi yaitu segala sesuatu yang terjadi pada saat pelaksanaan kurikulum ideal menjadi kurikulum faktual. Jadi, kurikulum tersembunyi dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang terjadi tanpa direncanakan terlebih dahulu, yang dapat dimanfaatkan oleh guru untuk mencapai tujuan pembelajaran. Jadi contoh dari kurikulum tersembunyi ini seperti kebiasaan guru datang tepat waktu saat mengajar di kelas. Jadi segala sesuatu itu bisa berubah berupa pengaruh guru, kepala sekolah, tenaga administrasi, atau bahkan dari peserta didik itu sendiri. Dan selanjutnya, adapun berdasarkan struktur dan mata pelajaran yang diajarkan, kurikulum dapat dibedakan menjadi 3, yakni kurikulum terpisah-pisah, dan yang kedua ada kurikulum terpadu, dan yang ketiga ada kurikulum terkorelasi. Kurikulum terpisah-pisah yakni kurikulum yang mata pelajarannya dirancang untuk diberikan secara terpisah-pisah. Misalnya, seperti pelajaran matematika diberikan terpisah dengan mata pelajaran geografi. Dan selanjutnya ada kurikulum terpadu, yakni kurikulum yang bahan ajarannya diberikan secara terpadu, misalnya seperti mata pelajaran matematika, sains, bahasa Indonesia, dan beberapa mata pelajaran lain diberikan dalam satu tema tertentu. Dan yang terakhir ada kurikulum terkorelasi, yaitu kurikulum yang bahan ajarannya dirancang dan disajikan secara terkorelasi dengan bahan ajaran yang lain. Adapun berdasarkan pengembangan dan penggunaannya, kurikulum dibedakan menjadi 3, yakni kurikulum nasional, kurikulum daerah, dan kurikulum sekolah. Yang pertama, kurikulum nasional. Kurikulum nasional ini disusun oleh tim pengembang tingkat nasional dan digunakan secara nasional. Dan yang kedua, kurikulum daerah, yaitu kurikulum yang disusun oleh masing-masing daerah, misalnya seperti masing-masing kabupaten dan kota. Dan yang ketiga ada kurikulum sekolah, yaitu kurikulum yang disusun oleh satuan pendidikan. Selanjutnya terdapat 4 kurikulum yang berjalan di Indonesia. Yang pertama kurikulum nasional, dan yang kedua kurikulum Cambridge, yang ketiga kurikulum Montessori, dan yang terakhir ada kurikulum internasional atau kurikulum IB. Yang pertama kurikulum nasional, yaitu kurikulum yang diterapkan dari jenjang pendidikan dasar hingga menengah. Dan yang kedua ada kurikulum Cambridge, yaitu kurikulum yang umumnya diterapkan pada tingkat pendidikan prasekolah hingga menengah. Dan yang ketiga ada kurikulum Montessori, yaitu kurikulum yang menekankan pada perkembangan alami anak
dan penghargaan terhadap keunikan setiap individu yang awalnya diterapkan pada pendidikan prasekolah. Dan yang terakhir ada kurikulum internasional atau IB, yaitu kurikulum yang berasal dari Jenewa, Swiss yang pertama kali dikembangkan tahun 1960 dan umumnya diterapkan pada tingkat pendidikan menengah. Baik, sebelumnya apabila ada kekurangan materi pada video saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.